melihat tingkah pola politisi yang kian hari bukannya kian terkontrol, malah bermanuver enggak karuan. Kebingungan tingkat puncak sepertinya sedang menghinggap ke kepala negara kita. Terbukti makin hari loh, negara makin tidak menentu arahnya. Yusuf menilai keputusan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menempatkan Sudaryono di Jawa Tengah pada Pilpres 2024 lalu bukan tanpa pertimbangan matang. Gus Yusuf yakin Sudaryono bisa membawa Jawa Tengah lebih baik. Selain Ya, naga-naganya capres terpilih ini ingin mengakhiri. Jika dia adalah orangnya Pak Jokowi, mau bagaimanapun, ada banyak faktor bila Ketua Umum Gerindra ini tidak ingin dianggap muridnya Pak Jokowi. Sehingga ada banyak bukti usai kemenangannya di Pilpres berakhir pula segala hal yang membuat orang berpikir Pak Prabowo bergantung ke Pak Jokowi. Stigma bahwa Pak Jokowi itu lebih powerful, punya pengaruh besar, apalagi berjasa dalam politik Prabowo harus dihilangkan. Sikap ini bisa kita lihat salah satunya di Jawa Tengah. Calon gubernur yang didukung presiden tidak digubris oleh kandidat yang diusung oleh Gerindra. Nah, ini untuk pemilihan gubernur Jawa Tengah, Gerindra telah memandatkan Ketua DPD Jawa Tengah menjadi calon gubernur. Beliau adalah Bapak Sudaryono, pria asli Gerobokan yang dekat Menhan, telah ditugasi memenangkan Pilgub. Tanpa menunggu lama, Mas Sudaryono ini sudah mulai rajin turun bersilaturahmi, membentuk organ relawan, berkunjung ke tokoh, hingga belusukan. Dalam sebuah kesempatan loh, Mas Dar menyempatkan mampir ke Pondok Tegalrejo. Pondok Tegalrejo itu pondok pesantrennya siapa? Siapa lagi kalau jika bukan miliknya Gus Yusuf, Ketua DPW PKB. Pertemuan ini disinyalir atau dibaca banyak pihak sebagai upaya koalisi. Lantas apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Nah, adalah Kapolda Jateng, Pak Irjen Ahmad Lutfi, dikenal sebagai salah satu geng Solo. Orang terdekatnya Pak Jokowi hanya Pak Sudaryono dan Irjen Ahmad Lutfi yang balihonya sudah menyebar di setiap pelosok. Coba bayangkan, seorang Kapolda balihonya bisa sampai ada di pelosok-pelosok desa. Kalau bukan demi pilkada, tidak mungkin itu dilakukan. Apa benar itu maunya Pak Lutfi sendiri? Orang tidak akan berpikir sekesana. Mungkin se-Indonesia loh ada 30-an Kapolda. Cek, lihat siapa yang pasang baliho atau spanduk dari berbagai ukuran dan disebar di banyak lokasi. Seperti yang dilakukan Kapolda Jateng ini. Tanpa dukungan kepala negara, seorang polisi atau TNI enggak bakalan ikut kontestasi politik. Bukan hanya mereka memang tidak piawai berpolitik, melainkan jaringan sumber daya mumpuni jarang dimiliki mereka. Hanya para petinggi TNI, Polri yang dekat dengan kekuasaan lah yang berani bertarung. Kecuali mereka sudah pensiun, kalau sudah purnawirawan ya lalu mendapatkan dukungan partai, baru mereka akan berani. Kabarnya sih perintah memasang Pak Lutfi ini sudah disampaikan ke beberapa pihak. Dan yang paling mungkin mengusung hanya Gerindra. Desas-desus yang berkembang nih, Pak Sudaryono akan ditempatkan sebagai cawagup. Namun dalam sebuah kesempatan, Mas Dar bilang dirinya tuh diperintah Ketua Umum untuk menjadi calon gubernur. Nah, ini makin mengindikasikan atau menggambarkan Pak Prabowo ngerti ada manuver politik yang dilakukan Presiden. Pak Prabowo bisa jadi ingin menghentikan semua bayang-bayang Pak Jokowi. Ditambah dirinya telah memenangkan Pilpres. Nah, gitu. Elit politik sekarang sudah mendengarkan dirinya. Dan semuanya sedang bernegosiasi agar bisa dapat kursi menteri. Itu kesempatan besar bagi pria yang tahun ini genap berusia 73 tahun. Menggenggam penuh kekuatan politik
Ibarat kata, di daerah mau melawan kader Gerindra, silahkan, asal tidak disetir presiden. Berada di bawah bayang-bayang bapaknya Gibran tidak akan menguntungkan. Dan penolakan-penolakan itu sudah sering dilakukan. Misalnya ketika polemik UKT muncul, Pak Prabowo menegaskan, mestinya kuliah di kampus negeri, bayarnya bisa lebih murah, bila perlu gratis, atau kabar akan dibentuk Presidential Club. Rupanya oleh Pak Prabowo disebut tidak pernah melontarkan gagasan itu. Sementara Pak Jokowi merespon ide Presidential Club siap bertemu 2 hari sekali. Dan yang paling nyata bisa kita lihat setelah Pilpres selesai pada Februari lalu. Rakyat tidak pernah melihat kebersamaan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lagi. Padahal mereka masih satu lingkup kerja. Padahal Gibran bakal jadi wakilnya Prabowo. Padahal Gerindra masih mendukung pemerintah. Sebelum Pilpres, menjelang coblosan dalam 2 minggu, Presiden Jokowi malah memperlihatkan pertemuan tumpat mata bersama Pak Prabowo. Kenapa dulu Ketua Umum Gerindra mau dan sekarang bersikap sebaliknya? Ya karena kepentingannya sudah terpenuhi. Begitulah dalam politik. Jika ada kepentingan terlihat bersama, namun jika sudah selesai akan ditinggalkan. Dan Pilgub Jateng bakal jadi pembuktian. Setidaknya nanti di saat pendaftaran cagup, cawagup, akankah orang dekat Pak Jokowi masih akan berpasangan dengan Master? Atau malah batal ikut dan didukung pada Kapolda? Ikut Pilgub bukan hanya dalam bentuk spanduk atau baliho saja. Beberapa kelompok relawan sudah mulai terbentuk di mana-mana. Golkar sendiri sedang mempertimbangkan bekas Bupati Kendal, Mas Diko Ganindito, yang akan dipasangkan dengan Raffi Ahmad. PDIP masih menggodok calonnya sendiri dan tidak mungkin mengusung Pak Lutfi juga. Akankah dengan diabaikannya keinginan Jokowi, maka ketegangan Prabowo Jokowi kian tinggi? Ataukah adu kekuatan ini bakal dimenangkan lagi oleh bapaknya Mas Gibran ini? Sebagai rakyat jelata, kita tinggal duduk manis melihat tingkah pola politisi yang kian hari bukannya kian terkontrol, malah bermanuver enggak karuan. Kebingungan tingkat puncak sepertinya sedang menghinggap ke kepala negara kita. Terbukti makin hari loh, negara makin tidak menentu arahnya. Makanya, mungkin bagi Pak Irjen Ahmad Lutfi, lupakan saja perintah yang bisa jadi dulu pernah disampaikan. Biarkan Pak Jokowi mikirin rakyatnya, menyelesaikan tugasnya dengan baik juga. Sebab akhir-akhir ini makin hari malah makin tambah banyak saja masalah. Tidak seperti zaman dulu kita merasakan betul jika Indonesia punya presiden. Sekarang kondisinya berbeda. Kok begitu mudah sebuah kebijakan keluar lalu menimbulkan polemik? Pertanyaannya, presiden kita itu ngapain? Sedang apa? Di Pilgub nanti biarkan para partai politik mengajukan kandidatnya masing-masing. Kita sebagai pemilih tinggal mendengar apa yang mereka tawarkan jika terpilih. Mau dari partai manapun, jika latar belakangnya punya komitmen jelas dan programnya bagus, ya kita pilih. Jangan pilih kandidat karena partainya, karena orang yang mendukung, karena duitnya, atau sebab-sebab lain yang tidak terkait kepemimpinan. Masa depan kita, ya kita sendiri yang menentukan. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa.